Film dibuka dengan kerumunan polisi di sebuah rumah di mana jasad seorang wanita tergeletak di ruang tamu. Lalu kisah mundur ke waktu sebelum kejadian tragis itu. Terlihat Katerina dan suaminya Alex serta putra mereka Ali, sebuah keluarga yang tampak bahagia. Katerina tiba di kantornya, sebuah pusat penahanan sementara untuk menangani kasus pra persidangan. Di sana Katerina menemui Hugo, seorang pemuda yang akan menghadapi persidangan. Katerina menjelaskan bahwa waktunya terbatas hari ini dan hakim seharusnya sudah memberitahunya tentang hukumannya. Menurut Katerina, Hugo beruntung tidak mendekam di penjara karena situasi keluarganya. Sebelum pergi, Katerina mengingatkan Hugo tentang gelang pemantau elektronik yang akan dipasang dalam beberapa hari dan berjanji akan menjelaskan cara kerjanya esok pagi. Sementara itu, di tempat lain, Alex meminta anak buahnya Henry untuk mendokumentasikan beberapa berkasnya. Alex lalu pulang dan singgah di toko baju membeli sesuatu. Namun setibanya di rumah, Alex tidak memberikan baju kepada Katerina, melainkan sebuah buku berjudul Konformis. Keesokan paginya, Katerina kembali ke kantor. Sebelum masuk, ia bertemu Hugo yang sedang menulis puisi. Hugo mengikutinya ke dalam kantor dan menunjukkan buku catatannya. Katerina kemudian menjelaskan mekanisme pemasangan gelang elektronik pada Hugo agar ia tidak bepergian jauh dari wilayah yang ditentukan. Katerina juga menguraikan kesalahan Hugo yang telah mencuri menyebabkan korbannya dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Saat ditangkap, tangan Hugo tampak memar. Hugo membantah tuduhan pencurian itu dan bersikeras bahwa pada hari yang sama ia berkelahi dengan seseorang. Namun, Katerina menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas berdasarkan laporan yang diterimanya. Sebelum pergi, Hugo memberikan buku catatannya kepada Katerina yang diterima dengan senang hati. Setelah Katerina pulang, Hugo diam-diam mengamati dan mengikutinya hingga ke garasi mobil. Dengan sengaja ia melemparkan alat pemadam api untuk menakutinya. Katerina kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada Alex. Alex bertanya mengapa Katerina tidak melaporkannya kepada keamanan kantor. Malam itu Hugo terlihat mengancam seorang pria muda yang membawa adik perempuannya di sebuah pesta. Marah, Hugo hampir memukul pria itu lalu membawa pulang adik perempuannya. Di rumah, Hugo terlihat membawa baskom berisi air dan menaiki tangga menuju sebuah kamar. Entah untuk apa air itu, namun ini menjadi sebuah misteri yang belum terungkap. Keesokan harinya, Katerina tiba di kantor dan menemukan selembar kertas bertuliskan puisi untuknya. Katerina segera mencurigai Hugo dan mengirim pesan melalui ponselnya, melarang Hugo melakukan hal tersebut. Malam itu, saat makan malam bersama keluarga, Katerina memeriksa ponselnya dan menerima pesan dari Hugo yang menanyakan kapan pertemuan berikutnya. Katerina memilih pergi ke kamar dan membuka buku catatan Hugo. Saat ia membaca, Hugo terus mengganggunya dengan menelpon dan mengirim pesan. Hal ini membuat Katerina mulai berpikir dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Ali datang ke kantor ibunya. Hugo juga tiba tanpa jadwal. Ketika Katerina keluar dan menemukan Ali, ia menyapa putranya tetapi meminta Hugo untuk pergi karena tidak diundang ke kantornya hari itu. Saat makan siang bersama Ali, Hugo terus-menerus menelpon Katerina hingga memunculkan kecurigaan Ali. Namun ibunya membantah, mengatakan bahwa itu adalah telepon dari teman kantornya Elis. Kemudian Ali berpisah untuk naik bus dan Katerina berjalan pergi diikuti oleh Hugo yang menanyakan tanggapan Katerina terhadap puisinya. Menurut Hugo, puisinya adalah cara ia menunjukkan siapa dirinya dan masa depannya ada pada Katerina. Katerina merasa aneh, tetapi untuk menghargai usaha Hugo, ia tersenyum dan memuji puisinya. Hal ini membuka peluang bagi Hugo untuk secara langsung memeluk Katerina. Tanpa disadari, Ali mengamati mereka dari dalam bus dengan sangat kecewa. Ali kemudian turun dari busnya, mengamati dan mengikuti Hugo hingga ke apartemennya. Ali kembali ke rumah. Saat ibunya mencoba menegurnya, Ali menunjukkan sikap marahnya. Ali bahkan mendengar telepon masuk di ponsel ibunya yang tidak diangkat. Katerina tampak menyadari bahwa putranya mencurigai dirinya. Malam itu di pesta ulang tahun Katerina,
Hugo muncul di beranda rumah. Katerina yang tahu kedatangannya pergi menemuinya. Namun Alex segera datang dan Katerina menjelaskan bahwa Hugo adalah tukang kayu yang akan memperbaiki teras rumah. Alex dengan ramah membawa Hugo untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dia lakukan, lalu mengajaknya bergabung dalam pesta itu. Di pesta, Hugo dengan sengaja menumpahkan minuman di bajunya hingga membuat Katerina harus membawanya ke ruangan lain untuk memberinya baju ganti. Di sana, Katerina sangat marah padanya, namun tak bisa berbuat banyak karena kemungkinan Katerina juga menyembunyikan perasaan pada Hugo. Hugo kemudian pergi ke lantai atas dan memasuki kamar Katerina. Lalu ia pergi ke kamar sebelah dan menemukan Ali di kamarnya. Ali terkejut melihat Hugo, tapi Hugo beralasan bahwa ayah Ali yang mengundangnya ke pesta ini. Hugo juga memasuki ruang kantor Alex dan melihat sebuah kotak berisi pistol Alex tergeletak di sana. Sementara itu, sesuatu yang tak terduga terjadi saat semua orang di pesta sedang menonton foto-foto Katerina sejak ia masih kecil. Pemandangan lain menampilkan tatapan Alex pada sahabat Katerina, Mia. Sebuah pengamatan yang sangat mencurigakan bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan antara Alex dan Mia. Setelah pesta selesai, Katerina pergi membuang sampah. Hugo lalu mengirim pesan kepadanya bahwa ia sedang menunggunya di dekat pantai. Katerina kemudian masuk meminta izin Alex bahwa ia akan pergi menemui Mia karena Mia tiba-tiba merasa sakit. Katerina kemudian pergi menemui Hugo yang telah menunggunya. Keesokan harinya, Alex pergi ke apartemen Hugo, namun hanya menemukan adik perempuan Hugo. Di sana, Ali menanyakan keberadaan Hugo, tapi ia malah barter 50 euro untuk mendapatkan nomor ponsel Hugo. Tak lama, Hugo diperhadapkan dengan pemasangan gelang kaki di rumahnya oleh Katerina, karena ia tidak bisa bepergian jauh dari wilayah yang telah ditentukan. Saat salah satu petugas meminta Hugo untuk mengetes alat itu di kamar mandi, Katerina naik ke lantai atas rumahnya dan ditahan oleh Hugo saat akan masuk ke salah satu kamar yang sebelumnya masih menjadi rahasia yang belum kita ketahui. Selama proses pemasangan gelang di kaki Hugo, hubungannya dengan Katerina terus berkembang. Mereka memiliki banyak waktu untuk bertemu dan hal itu sangat menyakitkan hati Ali. Suatu waktu saat Katerina dan Hugo pulang makan malam, seorang wanita muda bernama Karen menyapa Hugo di jalan. Tampaknya Karen adalah mantan kekasih Hugo. Percakapan mereka yang intens membuat Katerina merasa cemburu melihat mereka. Beberapa hari kemudian, Ali diminta gurunya untuk membawa izin orang tua agar bisa mengikuti perjalanan tahunan bersama siswa lain. Ali meminta waktu hingga besok, tapi guru mendesak untuk hari ini. Ali mencoba menghubungi ibunya, namun ponselnya tidak aktif. Ali menyadari bahwa ibunya sedang bersama Hugo. Ali segera mengirim pesan kepada adik perempuan Hugo yang diketahui bernama Helen untuk memintanya bertemu. Helen membalas meminta mereka bertemu di kontainer. Sementara itu, Katerina menemui Hugo di sebuah garasi mobil dan di sana mereka memiliki momen romantis. Ali kemudian menelpon Hugo dan mengancam agar menjauhi ibunya. Jika tidak, ia akan melaporkannya kepada ayahnya yang merupakan seorang hakim, bahwa Hugo adalah terpidana hukuman yang akan dijatuhi hukumannya. Di kantor, Alex akan pulang, namun ia tidak sengaja menemukan berkas Hugo yang terjatuh di lantai. Ia kemudian memeriksa di database dan menemukan bahwa Hugo adalah terpidana hukum yang akan dijatuhi hukumannya. Namun pandangan Alex juga terkejut bahwa wajah Hugo tidak asing baginya, karena pernah menemukannya di teras rumah dan mengajaknya bergabung di pesta ulang tahun Katerina. Alex mencoba menginterogasi Katerina, tapi Katerina terus berbohong bahwa ia tidak tahu tentang Hugo. Bahkan saat Katerina memeriksa puisi di internet, ia menemukan bahwa Hugo mengambil puisi dari seorang penyair bernama Victor Hugo yang ia berikan padanya. Hal ini sangat mencurigakan bagi Alex. Lalu Alex yang marah mengambil pistol yang ia simpan dan mengikuti dari belakang kemana Katerina pergi. Katerina kemudian terlihat menemui Hugo di sebuah tempat biliar. Di sana mereka berbincang, namun tak lama Hugo menarik Katerina ke sebuah ruangan. Di sana mereka memiliki momen romantis. Namun tak lama salah satu teman Hugo masuk, membuat Katerina pergi dengan sangat kecewa.
Di tempat lain, Ali pergi menemui Helen, di mana Ali memberitahu tentang kejahatan Hugo. Helen yang merasa sayang terhadap kakaknya menolak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Ali. Tapi ketika Helen menyinggung hubungan Hugo dan Katerina, Ali sangat marah dan hendak memukulnya, tapi Helen tak sengaja terpeleset dan jatuh terpukul batu hingga tewas. Sementara itu, Hugo memasuki kamar yang sejauh ini kita belum tahu. Ternyata Hugo memiliki ibu yang masih hidup, namun dalam kondisi hanya terbaring di tempat tidur. Lalu sebuah kilas balik yang terungkap bahwa saat Hugo masih kecil, ayahnya tak sengaja menjatuhkan ibunya hingga terbentur terkena batu dan lumpuh hingga sekarang. Ali kemudian menelpon ayahnya untuk datang melihat insiden itu. Di sana ia menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia dan Helen bertengkar dan Helen terjatuh hingga tewas. Alex akhirnya membantu putranya. Mereka membawa jasad Helen ke tengah hutan untuk dikuburkan. Keesokan harinya Hugo mencari Helen dan berusaha menelpon, namun tidak menjawab. Hugo akhirnya pergi ke Katerina untuk meminta bantuannya. Sementara Ali yang ketakutan, ia menelpon ayahnya untuk menjemputnya. Tak lama berita TV muncul memberitakan tentang penemuan jasad Helen dan itu sangat menakutkan Ali dan ayahnya. Alex kemudian menginterogasi Katerina yang mengungkapkan rahasia Katerina yang selama ini berhubungan dengan Hugo. Alex sangat marah atas semua kebohongan Katerina, mengancam meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi Katerina di kantornya, memberitahu bahwa mereka telah membawa jasad Helen, adik Hugo, ke rumah sakit dan meminta Katerina untuk membantu penyelidikan. Katerina lalu menelpon Hugo dan memberitahu tentang adiknya. Tapi Hugo malah meminta Katerina untuk menanyakan suami dan putranya tentang kematian Helen. Katerina pergi menemui Ali, namun Ali tidak menanggapinya dan pergi meninggalkannya. Lalu Hugo terlihat memberi makan ibunya dan setelah itu melepaskan gelang di kakinya. Ia pergi ke rumah Katerina untuk menghadapi Alex dan Ali. Namun ia menemukan Katerina tinggal sendirian. Hugo kemudian akan melukai Katerina. Tiba-tiba Alex dan Ali tiba menghentikan Hugo. Lalu terjadi perkelahian antara Alex dan Hugo. Tak lama Ali muncul dengan pistol ayahnya mencoba menembak Hugo. Namun Katerina tampak menghalangi serangan itu mengakibatkan dirinya akhirnya tewas. Kematian Katerina menjadi titik balik yang menghancurkan Alex dan Ali yang kini harus hidup dengan beban kesalahan dan kehilangan, menghadapi kenyataan pahit akan konsekuensi dari rahasia dan kebohongan yang selama ini tersembunyi. Hugo yang hidupnya terikat pada masa lalu yang kelam dan tragedi yang terus berulang harus menanggung akibat dari obsesi dan dendamnya. Dalam kehancuran ini, terkuaklah bahwa cinta, kebohongan, dan pengkhianatan dapat berjalin membentuk jaring rumit yang pada akhirnya menjerat semua yang terlibat, meninggalkan duka dan penyesalan mendalam sebagai warisan abadi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.